Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du, Bapak-bapak jamaah pengajian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena hanya dengan izinnya malam ini alhamdulillah kita bisa hadir, kita bisa sama-sama berkumpul kembali. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dijadikan amal ibadah yang dibalas dengan limpahan pahala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah Tuhan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kalau tidak salah tinggal 2 hari lagi, berarti 362 hari atau 63 hari kontrak hidup kita sudah berkurang. Waktu kalau sudah pergi itu tidak akan kembali. Mudah-mudahan waktu yang pergi itu sesuatu yang positif. Kenapa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita coba, karena ayat ini kan biasa dibaca. Bahkan kita sering mendengarkan kalau kajian akhir tahun, biasanya khotib Jumat atau apa juga suka menyampaikan surat Al-Asr ini. Tentu surat ini juga punya hubungan dengan surat sebelumnya, At-Takasur. Dimana kalau kita baca dalam surat At-Takasur itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, yaitu mengingatkan manusia yang menjadikan seluruh aktivitas hidupnya untuk dunia atau untuk menumpuk-numpuk harta, sehingga waktunya habis hanya untuk dunia dan mereka lalai, mereka lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Sementara dalam surat Al-Asr ini Allah mengingatkan kepada kita, yaitu tentang apa? Tentang pentingnya waktu dan bagaimana seharusnya kita mengisi waktu itu. Kan biasanya waktu itu dianggap begitu saja, sampai-sampai kadang orang lebih tertarik sama jamnya ketimbang waktunya, ya kan? Dia cari jam semahal-mahalnya gitu, padahal jam yang hilang itu masih bisa diganti, jam yang rusak juga masih bisa diganti, tapi waktu yang hilang nggak bisa diganti. Jadi sebenarnya mahalan jamnya atau mahalan waktunya? Ini yang kita kadang lupa. Nah, di dalam surat Al-Asr ini Allah memulainya dengan kata waw, wal asri. Biasa diterjemahkannya apa tuh? Demi masa. Nanti banyak nih pemahamannya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan waktu, demi masa.
Ada yang mengatakan juga demi waktu asar. Nah, ini macam-macam nanti. Nah, kalau kita lihat ya, kata asoro. Asoro itu kalau kita baca, misalnya kita buka kamus itu, dia mengartikan apa? Menekan sesuatu sehingga apa yang ada di dalam itu akan nampak keluar. Ini asoro nih, menekan. Makna yang kedua yaitu memeras. Sehingga kalau dia peras, maka dia akan melihat hasil. Nah, ini kadang diterjemahkan dengan asar. Kenapa? Karena biasanya orang bekerja dari pagi, maka dia akan melihat hasilnya di waktu sore. Nah, sekarang kita tanya, kita ini udah sore apa masih pagi? Ya, nggak, saya nanya aja nih sama bapak-bapak. Bapak nih waktunya kira-kira waktu masih pagi apa udah sore? Tapi kita bersyukurnya apa? Masih diberi kesempatan hidup. Karena masih punya kesempatan. Kalau kita salah, kita mau ampunan kepada Allah. Nah itu. Jadi dia peras, dia bekerja, maka dia akan melihat hasil. Kalau asar kan ini mendekati maghrib. Kalau maghrib itu disebut malam. Kalau malam itu kan biasanya gelap. Satu saat juga kita akan masuk ke dalam yang gelap. Ya, yang menerangi apa? Tentu amalan kita. Nah, pada awalnya ulama sepakat bahwa ini diterjemahkan dengan waktu. Tapi setelah itu mereka berselisih pendapat. Nah, ini ulama nih. Jadi jangan kaget kalau banyak perbedaan. Ya, kalau ada misalnya di masyarakatnya ini berpendapat begini, ini wajar-wajar saja. Dalam surat Al-Asr aja, pertama mereka sepakat dalam surat yang pertama itu, ketika wal asri dia menerjemahkan demi masa atau demi waktu. Tapi setelah itu mereka berselisih. Yang dimaksud waktu itu apa gitu? Apakah alal umum? Apakah yang dimaksudnya waktu itu umum? Atau waktu masuknya asar? Atau waktu di mana sholat asar dilaksanakan? Ini macam pendapat nih. Yang pertama mengatakan yaitu waktu di mana langkah dan gerak kita terhimpun. Waktu tertentu. Ada yang menerjemahkan di situ adalah waktu tertentu, yaitu waktu di mana sholat asar dilaksanakan. Ada yang mengatakan waktu asar. Ada lagi yang mengatakan yaitu waktu di mana kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Muhammad Abduh juga menjelaskan seperti itu. Yang jadi pertanyaan di sini, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Kan terjemahannya demi, wawunya huruf sumpah. Jadi ada wawu, ada ba, ada ta. Kadang-kadang kalau kita mendengar sumpah, wallahi, billahi, taullahi. Nah, sekarang kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Ini yang harus kita ingat. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Nah, kalau kita lihat Allah bersumpah dengan waktu di sini, karena biasanya orang Arab itu di masa lalu ya, yang disebut dengan apa itu? Masa di mana turunnya Al-Qur'an. Kadang orang menyebutnya jahiliyah, ya kan, Pak? Mereka kalau lagi berkumpul, mereka berbicara, misalnya mereka berkumpul, mereka bicara, tiba-tiba nyimpang masalah keuntungan dan kerugian. Kalau mereka rugi, dia bilang waktu sial. Kalau untung, mereka bilang waktu mujur. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak yang masih ngait-ngaitkan ke situ? Berarti jahiliyah. Kan ini terjadinya zaman jahiliyah, betul ya, Pak? Iya kan? Mereka mengatakan demikian. Gagal mereka katakan, wah sial nih waktunya. Waktu ini milik Allah. Ya kan? Makanya jangan suka begitu. Di kita aja masih ada yang kaitan begini. Ada yang nggak suka hari Sabtu, ada yang nggak suka hari ini. Kenapa? Jangan keluar, ini hari Sabtu. Kenapa? Dulu kakek jatuh, nggak hati-hati kakeknya. Ya kan, masih ada kan yang kaitan seperti itu, hitung-hitung dan sebagainya itu. Ya, di sini melalui surat ini Allah bersumpah, yaitu demi masa, adalah membantah, untuk membantah
apa yang menjadi pernyataan orang-orang Arab pada masa itu, yang mengatakan ada waktu sia, waktu mujur. Jadi di sini Allah membantah itu. Allah menegaskan bahwa tidak ada waktu sia, tidak ada waktu mujur. Semua waktu adalah sama. Kenapa? Bahwa waktu adalah milik Allah. Di waktu itulah Allah melakukan apa yang Allah mau. Allah ciptakan manusia, Allah memberikan rizki, Allah muliakan manusia, Allah hinakan manusia. Nah, disinilah Allah bersumpah demi waktu dengan menggunakan kata al-asr, bukan kata ad-dahru, ya. Untuk apa? Yaitu menyatakan di mana Allah menegaskan demi waktu atau demi masa di mana manusia akan mencapai hasil. Kita akan benar-benar mendapatkan hasil setelah kita memeras tenaga kita, kita bekerja keras, kita isi hari-hari kita. Dan kalau tidak, merugilah kita. Itu. Jadi kalau kita nggak mau, ya rugi kita. Ya. Nah ini. Kemudian innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Al insan biasanya diterjemahkan dengan manusia. Ini kalau dilihat dari akar kata insan ini banyak sekali maknanya itu. Dia bisa diterjemahkan ada gerak, ada dinamis, ada lupa, ada merasa bahagia dan senang. Tapi kadang kita suka salah menerjemahkannya. Jadi kalau ditajakan senang, ya harus berusaha untuk menyenangkan, berusaha untuk membahagiakan. Kalau lupa, nah ini berarti harus ingat dan hati-hati, harus selalu berusaha. Jangan dijadikan dalil. Kan kadang-kadang manusia itu suka dengar hadis Nabi mengatakan apa? Manusia itu sifat lupa. Ini dipakai dalil, ya kan? Nggak datang aja, aduh maaf, wah namanya juga manusia. Padahal kita diingatkan untuk selalu berusaha agar tidak lupa. Itu seharusnya. Nah, ketiga arti yang di atas tadi ini menggambarkan sebagian dari sifat ciri khas manusia. Apa? Yaitu dia bergerak, kan, dinamisme itu. Makanya kalau diem aja nggak, jangan-jangan bukan manusia. Dia bergerak, ya. Istilahnya. Bahkan seyogianya apa katanya, memiliki sifat dinamisme. Kemudian juga dia memiliki sifat yang harus benar-benar mengantarkan kemajuan, bukan diam saja itu. Kemudian juga dia dikatakan lupa, itu kan, harus mudah melupakan kesalahan orang, itu maksudnya. Ya, lupa, harus mudah melupakan kesalahan orang lain. Kalau kita bisa seperti itu, berarti mudah memaafkan. Kalau sudah memaafkan, fasilitas surga seluas langit dan bumi. Pernah dengar kan itu dalam Al-Quran tuh, ya, surat apa itu, Al-Imran, ya. Kemudian husrin, nah lihat terjemahannya. Di sini kan rugi, rugi kalau kita lihat karena ini nakiroh, ya. Kemudian dengan tanwin yang dibaca dengan husrin ini menggambarkan kerugian total. Jadi kagak ada untungnya sama sekali. Siapa? Nah, orang yang diberi kesempatan oleh Allah tidak mengisi kesempatan dengan baik ini, yakinlah dia akan merasakan kerugian total. Kenapa? Karena waktu adalah modal bagi manusia. Ini kalau diterjemahkan dia modal, Pak. Hari ini kita nggak mendapatkan untung dunia, tapi masih bisa diharapkan besok dapat untung. Tapi yang namanya waktu, yang disebut modal, tidak akan pernah. Misalnya Bapak dagang nih, seharusnya hari ini dapat 200, ternyata nggak dapat. Kira-kira besok masih bisa diharapkan dapat nggak? Masih bisa. Tapi waktu tidak akan bisa. Contohnya, ini kan malam Jumat 2022. Besok nanti malam Jumat lagi masih 2022 apa 2023? Beda kan, Pak?
Ini kalau kita usaha hari ini misalnya belum nyampe, masih besok ada harapan. Tapi kalau kita nggak isi waktu itu, bukan saja untung yang kita peroleh, modalnya pun habis. Contohnya masa muda lewat semuanya, ya. Kewajiban kita tinggalin semuanya. Apa ada waktu yang nungguin kita? Anda ada, ya. Makanya dia tadi bekerja, dia peras, lihat hasil. Nah karena dia nggak mau mengisi waktu dengan baik, ujung-ujung baru kerasa tuh. Sering denger nggak? Duh kalau dulu mah tuh, kalau dulu mah itu yang ada kan cuma dulu mah itu. Ya, ini nasihat buat kita. Jadi manusia akan benar-benar rugi itu. Waktu yang direbutkan dengan modal, lalu dia tidak gunakan dengan baik, jangankan keuntungan yang dia peroleh, modalnya pun akan habis. Ini kalau orang semua tinggalkan kewajibannya, umurnya juga habis. Ya kan, Pak? Yang ada apa? Ya Husin dia, rugi. Itu. Dan kalau di sini terjemahkan rugi total, berarti ya memang nggak ada keuntungan sama sekali. Nah itu. Nah ini kalau kita lihat dikatakan rugi total, supaya nggak rugi harus bagaimana? Ada 4 yang harus dipenuhi di situ. Ada amanu, wa amilu solihat, tawasau bil haq, tawabisau bisau. Jadi seperempat tuh. Jadi kalau cuma iman saja baru bebas seperempat. Dia beramal soleh berarti separuh. Kan ada yang suka begini, pokoknya mah kita beramal untuk kita aja lah, terserah orang. Nggak bisa begitu, ya. Pernah baca nggak dalam Quran? Ud'u ila sabili rabbika. Itu yang diajak ngomong siapa? Ini bapak lagi baca nih. Ud'u ila sabili rabbika. Berarti di situ ada yang tidak nampak. Siapa? Anta. Anta siapa? Yang baca. Domir mustatarun wujuban takdiru anta. Berarti ada anta di situ, engkau. Jadi kalau kita baca kamu tuh, berarti kita disuruh mengajak. Jangan egois berarti gitu. Kalau ke neraka boleh egois, ya kan? Nih kalau ke neraka boleh egois. Kalau ke surga jangan. Kan ada yang begitu kan, pokoknya mah terserah lah orang, yang penting mah kita begini aja. Enggak, ada tawasau bil haq, ada tawasau pisau. Itu. Kalau cuman sampai di situ aja, berarti cuman 2. Amanu wa amilu solihat, berarti belum terpenuhi nih yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian. Nah ini, itu harus benar-benar rugi. Apa kalau dia nggak mau mengisi itu? Nah kemudian dari mana kita bilang tadi kerugian total? Ada kata pi, itu kan terjemahnya di, ya kan? Nah ini sebenarnya hakikat maknanya lebih dalam. Contohnya misalnya, ini HP Pak, dimasukin ke dalam sini, terpelihara gak? Ini kan HP, saya masukin dalam sini, dia terpelihara gak HP-nya? Atau Bapak masuk misalnya, Bapak simpen baju Bapak di dalam lemari, kira-kira semuanya di dalam lemari apa tangannya ada di luar? Artinya terlindungi betul. Itu. Ini yang kerugian total tuh. Dengan pi di sini itu seolah-olah seperti itu. Kayak ini benar-benar dia terlindungi. Itu. Jadi pi yang di sini sebenarnya punya makna yang sangat dalam. Jadi kalau dibilang lapi husin, benar-benar rugi. Rugi yang bagaimana? Total ruginya. Kenapa? Karena waktu yang diberikan Allah tadi yang menjadi modal dia tidak gunakan. Jangan berharap untung, modalnya pun akan habis. Contoh kita lah dulu, kalau masa muda lewat kita tidak isi dengan baik, kira-kira masih masa muda sekarang apa enggak? Iya. Kalau masa muda kan ginian masih keker nih, gagah, ya kan? Kita nggak isi, sekarang kita sadar kita isi. Udah berubah belum giniannya? Pergi dia. Nah, ini harus ingat, rugi kan begitu, total ruginya itu, ya kan? Jadi ketika kita baca innal insana lafi husnin itu manusia dalam kerugian total, tidak ada satu sisi pun, ya, dari usahanya. Kalau dia tidak benar-benar manfaatkan itu dengan baik itu, tidak ada satu sisi pun yang bisa mengantarkan dia keuntungan, kerugian saja. Nah ini.
Nah, lalu pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan begini. Ini Ali bin Abi Thalib. Rizki, dia bilang, yang tidak diperoleh hari ini masih bisa diharapkan hari esok. Jadi kalau rizki hari ini yang kita harapkan kita peroleh ini, kita nggak dapat gitu. Bisa diharapkan hari esok kita dapat. Tetapi waktu yang berlalu hari ini gitu, dan dia tidak akan kembali lagi. Bahkan katanya apa dalam sebuah hadis itu, ketika terbit fajar, ntar pagi-pagi itu terbit, apa malaikat hanya mengatakan, ya Bani Adam, hei manusia itu, ana khalqun jadid, aku adalah makhluk yang baru. Jadi pagi itu muncul makhluk yang baru. Tugasnya apa dia? Akan menjadi saksi dari amal-amal kita. Karena itu dia, ambillah keuntungan dariku. Maksudnya apa? Manfaatkanlah aku. Jadi muncul makhluk yang baru. Jadi besok nih kalau kita masih napas, Jumat, makhluk yang baru. Ntar ketemu Sabtu, baru lagi. Kenapa? Idza jahaba, kalau dia pergi, la yaqudu ila yaumil qiyamah, dia tidak balik lagi sampai hari kiamat. Berarti beda tuh. Jadi yang muncul lagi, yang baru lagi itu. Ya tuh, kalau besok kita masih ada ya, kan kita nggak tahu masih ada apa enggak. Maka jangan heran ketika Nabi pernah mengatakan, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Itu kan Pak? Sering dengar tuh, iktanim homsan qabla homsin, sababaka qabla harumika. Masa muda sebelum masa tua. Itu harus digunakan tuh. Kenapa? Karena masa muda kan luar biasa gagahnya. Nah, ketika kita tidak memanfaatkan misalnya, kerasa tuh. Pengen balik lagi, kita berdoa, ya Allah balikinlah aku ke masa muda lagi. Nggak bisa. Yang ada semakin tua, semakin habis, hari-hari kita semakin habis nih. Kayak sekarang nih, tidak sedikit orang yang menyiapkan tahun baru ya Pak. Udah siap, ntar bakar jagung ya kan, bakar ayam. Sadar nggak kalau umur kita berkurang 365 hari? Itu kalau kalender Masehi ya Pak. Kalau Hijriah kan 360 kan. Itu dikurangi tuh. Balik lagi nggak dia? Enggak. Kenapa? Tulis saja kalau nggak percaya di agenda kita. Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Besok ketemu lagi Kamis, tanggalnya sama nggak? Enggak. Pergi dia, nggak balik lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Yang terjadi apa? Dia akan menjadi saksi atas amalmu, katanya gitu. Bahkan Rasul pun mengingatkan, nikmatani kata Rasulullah. Ada 2 nikmat kata Rasul tuh. Magbunun bihi ma katsirum minan nas. Ada 2 nikmat kebanyakan manusia selalu tertipu tuh. Apa? Kesehatan, waktu luang. As-sihat wal farq. Kalau sehat mah suka lupa kadang-kadang sama yang beri sehat tuh. Ingat-ingat baru kalau sakit, betapa luar biasanya sehat. Baru banyak keinginan. Sama dulu juga begitu. Ketika kita masa muda lupa, pas sudah tua baru, ya kan? Tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup. Karena itulah kata Rasulullah, orang yang berakal sehat hendaknya bisa membagi waktu. Jadi jangan dihabiskan begitu saja. Apa kata Rasulullah? Saatun yunaji bih rabbah, ada saat untuk bermunajat kepada Allah. Apa 24 jam semuanya untuk itu saja? Tidak, kata Rasulullah. Ada juga katanya saat apa? Waktu untuk berpikir menyangkut apa? Penciptaan langit dan bumi. Kenapa? Pergantian siang dan malam itu harus jadi nasihat. Kenapa? Karena dialah yang mengantarkan si bayi menjadi, nggak bayi lagi, menjadi remaja, menjadi kayak kita. Ya kan Pak? Perjalanannya nganterin kita kan? Kayaknya kalau matahari muncul terus nggak tenggelam-gelam, kayaknya kita nggak tua-tua kali ya. Nah, dianterin bocahnya dari kecil jadi gede, lama-lama, iya tua ya kan?
dianterin tuh, jalan. Kita ingat apa enggak gitu? Ya, itu ada pergantian. Yang dia waktu untuk introspeksi diri, wahasabu bihi nafsah, introspeksi. Nih, setiap hari Allah berikan kita kesempatan 24 jam. Kira-kira apa saja yang kita lakukan? Nah, kalau kita sudah mengisi, lalu kira-kira yang kita lakukan ini diridhoi apa tidak? Apakah yang kita lakukan ini lebih banyak maksiat atau bagaimana? Nah, ini banyak kita hitung nih. Kenapa? Sebelum nanti dihitung. Hasibu anfusakum, kata itu. Qabla an tuhasabu, tuh. Hitunglah dirimu sebelum dihitung. Nah, ini harus benar-benar waktu itu dimanfaatkan dengan baik. Dan juga ada waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalaupun diam di masjid nggak pulang-pulang itu doa aja sehari 24 jam, nggak benar juga, ya kan? Ada untuk memenuhi kebutuhan, ada untuk begini. Itu harus bisa, kata Rasulullah tuh, bagi waktu itu. Nah, itu. Nah, lalu siapakah yang tidak akan rugi? Pertama disebutkan di sini alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Al-iman lugatan itu tasdik, pembenaran. Tasdikun biqalbi, jadi pembenar dengan hati, mimma yasma'u. Nah, ini apa yang didengar oleh telinganya. Nah, ini pembenaran di sini tidak cukup dengan akal saja. Jadi nggak cukup pembenaran dengan akal, yaitu yang penting adalah pembenaran dengan hati. Nah, tentu saja dari segi pandangan agama, bukan semua pembenaran dinamai iman. Nah, iman itu terbatas pada pembenaran menyangkut apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang pokoknya ada 6 yang disebut dengan rukun iman. Pertama tentu saja iman kepada Allah. Nah, ini. Nah, ketika bicara iman kepada Allah nih, Ali pernah ditanya, Pak, apakah kamu pernah melihat Tuhanmu? Dijawab oleh Ali, ya jelas aku melihat. Bagaimana aku nggak melihat? Bagaimana aku menyembah yang tidak aku lihat? Bagaimana kamu melihatnya? Oh, bukan dengan mata, tapi dengan mata hati. Kenapa? Karena iman di sini juga digambarkan dengan kekaguman dan kecintaan. Ketika Bapak kagum kepada sesuatu, Bapak juga bertanya, yang dikagumi kira-kira bagaimana? Ketika Bapak mencintai sesuatu, mencintai seseorang, Bapak pun bertanya, kira-kira orang itu mencintainya bagaimana? Lihat surat Al-Baqarah 260, Nabi Ibrahim, ya? Nabi Ibrahim itu kan luar biasa, Pak. Bapaknya bikin patung, dia beriman kepada Allah. Tapi dia pernah nanya nggak kepada Allah? Ya Rabbi, bagaimana cara menghidupkan orang mati itu? Iya? Itu kalau dibuka tuh, ya. Kaibatuhi al-mauta, bagaimana ya Rabbi cara menghidupkan orang mati? Awalam tu'min, kata Allah, apa kamu belum beriman? Qala bala, tentu saya udah beriman. Tapi kan dia masih ada keraguan, bertanya dalam dirinya. Oh, kalau gitu ambil 4 ekor burung, kata Allah itu. Cincang, sembelih itu. Udah disembelih, kumpulkan, dibagi 4 bagian, lalu 1 bagian disimpan satu bukit, 1 bagian satu bukit, 1 bagian, panggillah, maka dia akan datang dengan segera. Baca surah Al-Baqarah 260. Nah, ini burung, makanya di sini ada yang mentafsirkan itu semuanya kaitan dengan hati. Makanya tadi pembenarannya dengan hati. Kenapa? Burung itu ada burung yang paling bagus. Burung apa yang paling bagus? Lo belum pernah lihat burung itu? Merak bagus gak? Nah, itu paling bagus kalau udah dibawa tuh. Bulunya juga. Sampai di Jawa dipakai ini apa namanya? Nah, itu bulu-bulunya ya, saking bagusnya. Itu gambaran apa? Gambaran pelit. Ya. Kira-kira kalau pelit sebab bagus nggak yang kita punya semua? Ini kita pelit banget, Pak. Punya roti kira-kira enak banget nggak? Makanya mau pindah ke sebelah, ya kan? Ya. Nanti kalaupun ada misalnya masjid mengumumkan, bapak-bapak mari kita kumpulkan pakaian layak pakai, kita akan bantu saudara kita yang kena musibah. Karena pelit kira-kira bisa pindah nggak pakaiannya?
Padahalmu udah robek-robek dikit ya kak, masih bagus saja. Ini berarti nggak ada iman nih. Bersihkan sifat itu di hatimu. Nah, buang. Itu gambaran pelit, Pak. Nah, burung yang kedua itu gambaran serakah apa? Gagak itu. Udah makan juga masih pikirannya nggak ada. Nah, makanya manusia kadang-kadang lebih serakah daripada hewan yang serakah. Ini kalau kita lihat hewan buas itu suka nerekam binatang, dia makan, nggak habis, ditinggalin apa dibawa? Dia makan nih, habis sepotong gitu, udah kenyang, pergi nggak dia? Dibungkus nggak? Wah, beda ya kan Pak? Nah, kalau itu masih ada di sini, bagaimana? Seberi manfaat, yang ada apa? Kurang dan kurang dan kurang. Dan itu nggak akan lepas dengan pelit. Makanya kalau pelit pasti serakah, kalau serakah pasti pelit. Tes nanti di sini. Kalau ada orang pelit kasih besek 2. Terus dia pulang susul sama seorang, suruh minta, pasti nggak dikasih. Yang ada apa? Gua aja kurang 1, dia bilang. Iya, begitu terus. Nah, itu gambar hati. Kalau hatimu seperti itu, bagaimana bisa beriman? Bersihkan. Yang ketiga, Raja Wali. Kalau raja kayaknya tawadu banget, susah ya. Sombong nggak? Kayaknya raja masih sombong ya Pak. Ini gambaran orang marah sebenarnya. Makanya rata kalau marah itu suka sombong. Biar kecil juga, kayak apa tahu tuh kalau udah marah tuh. Nah itu, kalau di hati masih ada itu, bagaimana bisa? Udah marah tuh. Yang terakhirnya ayam jantan, nggak usah dibahas lah. Ayam jantan, Bapak yang nggak tahu ayam jantan? Di mana dia pengen, namanya juga ayam jantan, ya kan Pak? Nah, itu gambaran itu. Kalau kamu dikuasai itu, bagaimana itu kan gitu? Bersihkan. Nah, ini ngingetin kita sebenarnya. Itu Nabi Ibrahim. Sekelas Nabi Ibrahim, apalagi dengan kita. Masih ada orang, Allah dengar nggak ya? Allah mah maha mendengar. Emang nggak yakin? Ya, udah tahajud rajin pas pagi-pagi. Allah dengar nggak ya tuh? Wajar nggak Pak? Nabi Ibrahim aja begitu. Dia maha mendengar. Ya, masa diterjemahin begitu? Gitu. Jadi ketika muncul seperti itu, wajar saja itu. Kenapa? Karena dia seperti cinta, ya kan? Cinta di hati itu kan. Nah, ketika dia mencintai, dia juga nanya, yang dicintai itu kira-kira sikapnya gimana dengan aku, kan begitu. Yang kagum juga sama seperti itu. Nah, kemudian ulama membagi ajaran agama itu pada 2 sisi. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pengamalan. Nah, akidah yang wajib kita imani ini adalah sisi pengetahuan. Makanya ketika ini rusak, pengetahuan keagamaan tidak ada, wajar mudah pindah. Makanya lihat, Nabi bisa membangun Madinah, merubah Mekah. Apa dulu yang dibangun pada saat itu? Akidahnya dulu. Sekarang kan orang lebih senang cerita yang macam-macam ketimbang bicara akidah. Sampai ada istilah begini, kalau kaitan ngaji dengan masalah akidah-akidah begini, nggak ada yang rame gitu. Ya kan? Akhirnya apa? Ya udah disambung-sambung dengan nyanyi, dengan ngelawak. Padahal penyanyi udah ada di itu Indosiar, ya kan? Pelawak masih banyak, ya kan? Dia seperti itu. Ujungnya apa? Setelah tabligh akbar, terus besoknya acara, nambah nggak jamaah? Enggak, dia diajak. Pas pulang, habis hadir itu, pulang sampai ke rumah. Tadi kita hadir, ramai banget gitu. Emang gimana? Ini urusannya begini. Enggak, terus melaksanakan juga? Enggak. Kenapa? Ya tadi itu. Yang harus kita imani satu yang dari sisi pengetahuan. Makanya kita lihat di Eropa itu sekarang, rata-rata yang masuk Islam itu bukan orang-orang bodoh. Iya kan? Ketika ini dimusuhi, dia pelajari kenapa. Dengan adanya pengetahuan, ya pindah. Beda dengan di kita, ya kan? Kekurangan materi biasanya di kita. Yang kedua syariah, yaitu sisi pengamalan. Nah itu, ya kan?
Nah, alladzina amanu berarti dia sudah membenarkan dengan hatinya, harus dibuktikan. Kayak bapak sudah bilang aku suka, buktikan omongannya. Kalau nggak dibuktikan, oh sia-sia, ya kan Pak? Kira-kira langgeng nggak rumah tangganya kalau bapak cuma ngomong aku cinta, itu nggak dibuktikan cintanya? Istri bapak ngomong emang mau makan cinta, bener nggak? Nah, iya, nggak cukup Pak dengan amanu, dengan beriman saja, harus dibuktikan. Karena kalau dia nggak buktikan, ya jelas dia masih tergolong orang-orang yang lapi husrin. Kenapa? Karena baru 1/4. Kan disebutkan 4 kan? Alladzina amanu wa amilus solihat tawasau bil haq tawasau bis sabr. Masih rugi yang jelas. Itu. Nah ini. Jadi kalau dia benar beriman, nah itu udah 1/4 tuh, ya, bahwa terbebas dari kerugian. Nah yang kedua pembuktiannya apa? Wa amilus solihat. Biasanya diterjemahkan dengan amal soleh atau pekerjaan yang baik. Nah ada amalun, ada fi'lun. Bahasa Indonesia sama. Amalun pekerjaan, fi'lun juga. Ya, tapi di sini amalun. Artinya apa? Yaitu menggunakan kata amalun di sini, yaitu untuk menggambarkan perbuatan yang dilakukan dengan sadar oleh manusia. Itu. Nah, fi'lun pekerjaan secara umum, baik dengan sadar ataupun tidak. Itu bedanya. Kalaupun Indonesianya sama. Sementara solihun, solih, soluha. Ya, solihun berarti lawannya pasidun. Nah, pasidun artinya rusak. Nah, berarti solihun baik. Berarti kalau orang semuanya mau beramal soleh, kerusakan akan hilang. Ya, mak-mak rajin beramal soleh, bapak-bapak rajin beramal soleh. Kira-kira ada ibu-ibu nongkrong di pinggir jalan nggak malam-malam? Ya Pak, semua pada beramal soleh gitu. Kira-kira ada yang nongkrong di pinggir jalan nggak bawa tas? Kalau bawa motor malah di stop. Tapi kalau bawa mobil di stop. Bager banget. Sini udah nggak ada sih. Kenapa? Kemarin lagi rapat mau menghadapi tahun baru itu, orang KP aja sampai ada 20, 2 desa. Ya. Makanya kalau bawa malam bawa mobil itu stop. Kalau bawa motor nggak di stop. Aman. Nah kalau semuanya tadi beramal soleh, berarti kerusakan nggak ada. Itu, ya kan? Ini, jadi kalau banyak kerusakan ya itu kebalikan dari situ tuh. Juga diartikan solihun itu adalah bermanfaat dan sesuai. Jadi amal soleh adalah amalan yang apabila dikerjakan, ya nih, kalau amal ini kita kerjakan, maka satu kerusakan akan terhenti dan menjadi tiada. Semua orang berbuat baik, nggak ada kerusakan. Berarti maksiat-maksiat hilang, itu. Atau suatu pekerjaan yang dilakukan atau dia melakukannya akan memperoleh manfaat dan kesesuaian. Jadi kalau kita melakukan kebaikan ini, insya Allah akan mendapatkan manfaat. Ya, kalaupun nggak disaksikan orang, gitulah. Kan kadang-kadang suka pengen dilihat orang aja. Bahkan Muhammad Abduh itu, dia mengatakan bahwa amal soleh adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, bagi keluarga, kelompok, dan manusia secara umum. Misalnya kayak Bapak mengadakan di masjid kegiatan baik semuanya. Contohnya sederhana aja lah. Kita suka ngumpul-ngumpulin bandana itu, ya kan? Wah, ini bermanfaat masyarakat, ya. Termasuk ke kita juga. Gitu. Kemudian Az-Zarkasi memandang bahwa amal soleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Quran dan Sunnah. Itu harus sesuai. Sodakoh, soleh nggak? Bersodakoh. Ini misalnya ada orang lapar, kita kasih, soleh nggak Pak? Soleh kan? Tapi sesuai nggak dengan Quran nih?
Maksudnya gimana? Caranya ketika dia memberi nih, misalnya ngasihnya sambil ngomong, makan tuh sama lu, sesuai gak? Nggak sholat, menyakitkan. Harus sesuai. Juga dengan akal, kira-kira omongan tuh bagaimana tuh? Oh, berarti dengan bahasa yang baik. Makanya walaupun makanan sederhana, tapi kalau bahasanya bagus, enak makannya. Ini ada bakar singkong, ini bakar singkong nih. Yang satu lagi kue apa tuh yang paling enak? Nah, ketika bakar singkong dimajukan itu, dipersilahkan dengan bahasa silahkan gitu ya. Yang ini makan nih malu, rasanya orang milih bakar singkong, Pak. Karena yang tadi bahasa nggak bagus, nggak sesuai dengan akal gitu, Pak. Nah, itu harus sesuai. Itu solihun. Oh, berarti amal soleh amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga akal kita. Nah, itu. Oh, dia kumpulin orang dia bagus begini, tapi nggak sesuainya apa? Karena dia niatnya bukan karena Allah. Sementara apa yang dilakukan akan punya nilai kalau dilakukan semata-mata karena Allah. Al-Quran mengajarkan begitu. Oh, kelihatannya benar tapi jadi nggak ada nilainya. Kenapa? Salah niatnya. Karena Nabi mengatakan nih, lu niat, semuanya amal itu tergantung niatnya. Kelihatannya bagus gitu, tapi ketika niat salah nggak bisa, nggak sesuai dengan hadis itu. Kalau menyakitkan, waduh, kata akal nggak benar tuh begitu. Nah, itu juga sama tuh. Nah, ini ngingetin kita. Kata Jarkasi itu dikatakan amal soleh itu kalau sesuai dengan akal, kemudian Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tawasau bil haq, saling wasiat mewasiati tentang kebenaran. Berarti kan di sini harus saling mengingatkan kan? Nggak boleh tuh ego, udah pokoknya mah terserah orang, yang penting mah kita aja. Ya enggak loh, ayatnya aja nyuruh kita ngajak kok. Ud'u tadi apa ada misalnya ud'u ila sabili rabbika gitu. Yang diperintah misalnya ustadz gitu. Enggak semuanya. Karena yang engkau di situ kan semua engkau yang baca ya kan, Pak? Kecuali kalimatnya ud'u ya ustadz begitu. Quran enggak pakai gituan kan, ud'u. Ya, ajaklah siapa? Nih yang baca nih gitu. Berarti semua kita punya tugas. Ya, punya kewajiban itu. Makanya jangan egois itu kan. Nah, harus saling wasiat tentang kebenaran. Nah, kemudian kalau kita lihat kata dasarnya, tawasau itu dari waso wasiyah. Secara umum dia diartikan menyuruh secara baik. Waso wasiyatan. Jadi menyuruh secara baik. Jadi kalau nyuruh harus baik-baik gitu. Ya. Jangan karena hebat menyuruhnya begini. Bahas ini ya, nah, jangan. Biasa aja. Kan suka ada tuh ya. Jangan gitu. Nggak baik gitu kalau gitu. Dan banyak pakar bahasa itu mengatakan bahwa kata ini berasal dari ardun gitu. Wasiyah. Jadi tanah yang berkesinambungan tanamannya. Oh, berarti harus selalu gitu. Berarti nggak begini. Kira-kira kalau Bapak ngajak orang untuk berbuat baik pakai batasan nggak? Ya kita ke sana tuh sekali, nggak juga 2 kali, udah 3 kali, terus mau ngajak lagi nggak? Kadang-kadang ngomong gini, udah dah cukup. Anda nggak cukup dah. Ngapain emang udah 3 kali kita? Emang ada perintahnya berhenti setelah 3 kali begitu? Ayo aja gitu, ajak aja. Cuma tadi dengan bahasa yang baik, nggak bener juga. Hei ahli neraka lu, nggak bener. Ya, bukan begitu. Harus baik bahasanya itu kan, sopan lah gitu ya. Nah, di dalam ayat ini ada 2 hal yang diminta. Tawasau bil haq, pertama bil haq, yang kedua bisabri itu. Ya. Hak secara bahasa, ya ini hak secara bahasa sesuatu yang mantap, tidak berubah-ubah apapun yang terjadi. Jadi kalau kita hak itu secara bahasa itu artinya sesuatu yang mantap, tidak berubah-ubah apapun yang terjadi. Nah, sesuatu yang tidak berubah sifatnya pasti.
yang pasti adalah benar. Ya kalau hak pasti begitu, nggak berubah. Kalau berubah-ubah bingung ya kan. Ya, jangan dikaitkan misalnya, oh ini hak juga tapi belum, nggak bisa. Kalau Allah bicara Quran ada kata jihad, sekarang orang mau menghilangkan kata jihad, oh itu nggak benar. Ya, nggak benar. Itu. Lalu wasiat Allah di situ apa di dalam Al-Quran? Nah, alhamdulillah di kita sudah terbangun, yaitu pelaksanaan ajaran agama. Wa'tasimu billah itu, dimana kita harus berpegang teguh tuh di sana, menjaga apa hubungan. Ya, hablum minallah, hablum minannas, itu harus benar dijaga. Ada juga wasiat Allah dalam Al-Quran itu apa? Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi setelah perintah takwa disuruh berbakti kepada orang tua. Itu banyak tuh. Bahkan dalam surat Al-An'am, kalau baca dari mulai ayat 151 sampai dengan ayat 153, di sana ada 10 hal yang disebutkan. Pertama, jangan mensekutukan Allah. Yang kedua, ini peringatan Allah ya, wasiat ini. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh anak. Ya. Yang ketiga, yang keempat, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara benar. Kayak ada hukum kisos tuh. Nah, itu. Kemudian yang kelimanya itu jangan mendekati zina. Nah, bukan jangan berbuat zina, jangan mendekati zina. Kenapa larangannya jangan mendekati? Karena kalau larangannya berzina, saya khawatir nanti kan nggak boleh juga berzina. Kalau deket mah boleh meren. Padahal kalau udah deket pasti nyoba ya kan Pak, begitu. Nah kemudian yang keenam, jangan menyalahgunakan harta anak yatim. Kalau kita diberi amanah tuh, ya tanahnya jangan sampai nyalahgunain. Kemudian yang ketujuh, kedelapannya yaitu apa? Nah ini tukang dagang harus menyempurnakan timbangan dan takaran. Kalau sekilo, jangan 9 on dibilang sekilo. Yang kesembilan, percakapan ya dengan sikap yang hendaknya dilakukan secara benar dan adil. Kalaupun saudara kesalah ya sampaikan aja gitu. Makanya ada istilah kata Nabi apa? Kulil haqa walau kana muron. Buat siapa tuh? Ini kita ngatakan kulil haqa walau kana muron. Katakan yang benar kalaupun pahit. Buat siapa? Kadang-kadang bukan buat diri kita, buat orang ya Pak. Bukannya kita harus ngaku itulah gitu. Yang ke-10-nya itu apa? Memenuhi perjanjian. Janji dengan siapapun harus ditepati karena kaitannya dengan hubungannya dengan Allah. Yang terakhir, tawasau bisob, sabar. Nah Bapak mau orang sabar semua ya, insya Allah. Udah yakinlah saya sabar. Ada sabar bersifat jasmani, ada sabar ruhani. Nah kalau bersifat jasmani itu apa? Kayak Bapak melaksanakan ibadah haji itu, pastikan merasakan kelelahan, betul kan Pak? Maka perlu kesabaran. Nah kalau sifat ruhani apa? Nah ini yang berkaitan dengan nafsu. Bagaimana? Itu ada tuh. Cuman pertanyaan, sabar yang dimaksud apa di sini? Sabar yang dimaksud di sini adalah menahan kehendak nafsu demi mencapai suatu yang baik. Kenapa? Karena nafsu dalam surat Yusuf, inna nafsa lamarotin bisu, kadang-kadang lebih banyak mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Itu harus kita lawan betul. Tapi karena Bapak mau udah orang sabar, insya Allah. Bahkan sabarnya Bapak punya banyak ya. Ya, bukan cuma 3 kan, 2. Ada yang cuma punya 2 diparakan. Sekali gua sabar, 2 kali gua sabar, 3 kali habis kan? Padahal dalam Qurannya apa? Wasbiru. Nah, bersabarlah, nggak ada pakai batasan. Besok jangan ngomong begitu ya. Sekali gua sabar, 2 kali gua sabar. Berarti mau marah nih, gitu. Nggak ada Qurannya wasbiru gitu. Kecuali ada ketentuan gitu. Ya mudah-mudahan lah. Jadi kalau kita nggak mau rugi, kita harus benar-benar manfaatkan waktu ini dengan baik dan isi waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, yang disebut modal tadi, jangankan untung, modalnya pun akan habis. Ini bukti, tidak terasa 362 hari atau 63 hari ini hidup kita sudah dikurangi Allah.
Berarti kalau besok ganti, berarti 365 hari hidup kita sudah berakhir. Tinggal sisanya aja. Rata-rata kalau sisa lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, mudah-mudahan kita ingat ya. Kalau punya uang 10.000, sisanya berapa kira-kira Pak? 9.000 apa 1.000? Nah itu, tapi insya Allah ya. Kenapa kata Nabi tidak ada yang menolak takdir kecuali doa? Karena itu banyak berdoa. Ya Allah berilah panjangan umurku ya Allah. Itu kan kata Rasul kan begitu. Tidak ada yang menolak dan bisa menolak takdir kecuali doa. Kebanyak berdoa lah. Allahumma tawil umurna gitu li ibadatillah. Allahumma tawil umurna li ilahi kalimatillah. Insyaallah. Mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur, diberi sehat dan kemantapan iman dan Islam kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.